Beberapa hari setelah membawa suara kembali ke negeri harmoni, Lily sedang bermain bersama Momo di taman istana. Mereka menikmati semilir angin dan kicauan burung yang kini kembali ramai. Tapi tiba-tiba, awan di langit berputar aneh, angin berembus ke bawah, bukan ke samping, dan burung-burung malah terbang mundur. Momo melihat ke langit sambil memiringkan kepalanya. Lily, apa semua jadi aneh? Dari kejauhan, Ratu Mawar berlari tergesa-gesa sambil membawa gulungan peta yang terjatuh-jatuh karena angin. Lily, negeri terbalik telah terbuka kembali. Lily mengerutkan dahi. Negeri terbalik? Ratu Mawar mengangguk. Itu tempat yang dulu tersegel karena aturan dunia di sana. Kacau, atas jeti bawah, kiri jeti kanan, siang jeti malam, dan kebaikan bisa disalahpahami sebagai kejahatan. Lily berdiri tegak. Kalau begitu, aku harus ke sana. Perjalanan menuju negeri terbalik bukan melalui daratan seperti biasa. Kali ini, Lily dan Momo harus melewati cermin besar di puncak danau diam. Saat mereka melangkah masuk, dunia di balik cermin terasa seperti mimpi aneh. Langit berwarna merah jambu pucat, pohon tumbuh terbalik dari awan, dan matahari tersenyum dari bawah tanah. Langkah mereka terasa ringan, seperti melayang. Tapi semua yang mereka lihat tampak terbalik. Mereka tiba di sebuah desa yang penduduknya berjalan mundur. Saat Lily menyapa seorang ibu tua, wanita itu justru membentak. Jangan tersenyum di sini, nanti nasibmu jadi jelek. Lily terkejut. Ia baru sadar, di negeri terbalik, segala sesuatu memiliki arti kebalikan. Tertawa dianggap menangis, memberi dianggap mencuri, dan menolong dianggap menghina. Penduduknya hidup dalam kebingungan. Mereka memakai topi di kaki dan sepatu di kepala. Tapi mereka tak sadar dunia mereka aneh, karena sudah terbiasa. Di tengah alun-alun desa, Lily melihat sebuah jam besar yang berputar mundur. Di bawah jam itu, ada batu bertuliskan, yang tahu mana atas, akan temukan jalan pulang. Mau bergumam, kalau semuanya terbalik, mungkin yang benar justru terlihat salah. Lily mencoba eksperimen. Ia membalikan langkahnya, berjalan mundur sambil diam. Lalu ia memberikan sepotong roti dengan tangan kiri. Dan ia melompat kecil sambil menutup mata. Ajaib, langit di atas mereka sedikit berubah warna menjadi biru. Jam di alun-alun pun berdetak sekali, ke arah yang benar. Ini dia, kata Lily, untuk memperbaiki negeri ini, kita harus melakukan kebalikan dari kebalikan. Dengan kata lain, kembali jati diri sendiri. Ia mulai mengajari anak-anak untuk menggambar pelangi di jalan, walau awalnya mereka takut. Ia menyanyikan lagu dengan nada terbalik, lalu perlahan membalikannya ke nada normal. Warga mulai penasaran, ikut bernyanyi pelan-pelan. Warna mulai merayap ke tembok. Langit mulai cerah. Namun, bayangan besar muncul dari jam pusat. Namanya adalah silarang makhluk tinggi berjubah abu-abu, dengan wajah seperti topeng yang berubah-ubah. Kenapa kalian mengubah aturanku? Dunia ini damai karena semuanya terbalik. Tak ada rasa, tak ada luka. Lily menatapnya tenang, tapi juga tak ada tawa. Tak ada cinta, hidup tak bisa hanya jeti bayangan dari yang semestinya. Silarang mendekat, tapi saat mau mengeong keras sambil melompat ke arah jam, suara kucing itu membuat jam retak. Lily berlari dan menyentuh jam dengan tangan kanan tangan harapan. Dentang keras terdengar, jam pecah, dan silarang lenyap bersama kabutnya. Langit berubah cerah, warga tersenyum kali ini tanpa takut. Mereka belajar bahwa aturan bukan untuk dibalik, tapi untuk dipahami. Dan bahwa dunia yang teratur, walau kadang sulit, adalah tempat yang indah jika dijalani bersama. Mereka tidak hanya membawa pulang kembali ke dunia mereka, tapi juga satu pelajaran baru untuk mengerti dunia. Kadang kita harus melihatnya dari sudut yang berbeda.